Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZTV. Kali ini kita akan membahas masalah geopolitik Indonesia di dunia global, terutama masalah bebas aktifnya peran Indonesia di dunia. Jadi geopolitik ketahanan nasional bangsa kita dalam menghadapi tantangan global ini seperti apa? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh eksponen pemuda Indonesia, Bambang Roni, atau biasa disapa dengan Bung Baron. Politik bebas aktif tak lepas daripada investasi negara-negara di dunia. Ada Asia, dalam hal ini ada Cina, Singapura, Jepang, Amerika sendiri, dan Eropa. Kita bacakan 10 negara terbesar yang menginvestasi Indonesia. Singapura menempati urutan pertama dengan 6,5 miliar US dollar dengan 7.020 proyek. Cina menginvestasi ke Indonesia sebanyak 4,74 miliar dengan sebanyak 2.130 proyek. Jepang 4,31 miliar dengan 3.835 proyek. Hong Kong 2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek. Belanda 2,59 miliar US dollar dengan total 1.345 proyek. Malaysia 1,35 miliar dolar dengan 1.682 proyek. Korea Selatan menempati urutan ke-7 dengan total 1,7 miliar US dollar dengan 2.952 proyek. Amerika Serikat sendiri menempati urutan ke-8 dengan total 989,3 juta US dollar dengan total proyek 788 proyek. Inggris 743,8 juta US dollar dengan 1.392 proyek. Australia 348,2 juta US dollar dengan 1.049 proyek. Kita langsung saja ke Bung Baron. Dengan 10 negara yang menginvestasi ke Indonesia, ini adalah cerminan daripada negara-negara mana saja yang sebenarnya ada bermitra. Dalam hal ini kita sangkut pautkan dengan yang namanya geopolitik. Menurut pandangan Bang Baron sendiri atau Bung Baron, gimana nih melihat situasi geopolitiknya dengan investasi yang ditanam negara-negara asing ke Indonesia? Kalau saya melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh investasi politik di Indonesia, selama itu menguntungkan bagi bangsa Indonesia, kita harus mendukung. Cuma persoalannya, apakah investasi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan? Sampai saat ini kita belum pernah melihat bahwa investasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa dirasakan untuk masyarakat. Di daerah-daerah cenderung banyak investasi itu tidak bisa mencerminkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Banyak para pendatang yang mencoba melakukan investasi-investasi tapi perannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, di samping itu juga saya melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu baik atau buruk? Kita juga harus bertanya. Selama ini kan pemerintah tidak transparan gitu. Untuk apa mendatangkan investasi besar-besaran? Kita melihat saat ini kan pemerintah saat ini lebih condong ke RRC. Begitu banyak investasi dari RRC datang ke Indonesia. Pemerintah jelaskan dong, motivasinya apa? Kiblat kita ke RRC. Kalau dulu kan kita melihat bahwa transaksi ekonomi bisnis kita lebih condong ke negara-negara barat, tetapi sekarang bergeser ke ke RRC. Nah, sekarang apakah ini ada motivasi muatan politik atau ekonomi? Kalau ekonomi itu menguntungkan, kita dukung sebagai eksponen pemuda. Tapi kalau tidak menguntungkan, kita tolak. Kita harus berani mengkritis pemerintah. Tapi kalau ngelihat dari data statistik investasi, itu Singapura menempati urutan pertama dia. Cina hanya kebagian sekitar 2.000 proyek, sementara Singapura 7.000 proyek. Kalau kita tanda kutip, kita ini sebenarnya dijajah Singapura atau Cina? Saya melihat secara global bahwa sekarang Cina menjadi sorotan dunia karena begitu menyebarnya investasi ekonomi Cina di berbagai negara, sehingga juga dengan investasi negara Cina di berbagai belahan dunia mendatangkan kerisauan. Kerisauan itu misalnya Cina di samping menginvestasikan uangnya ke negara-negara setempat juga mendatangkan ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerjanya ke negara yang diinvestasikan.
Ini Nah, menjadi ini satu belum menjawab perawalan. pertanyaan saya, bahwa Singapura menempati urutan pertama dari data yang saya miliki. 6,50 miliar US ditanamkan di 7.000 proyek. Sementara Cina ini nggak ada setengah-setengahnya. Tapi kita harus lihat di belakang Singapura siapa. Kembali lagi pasti kan kita melihat ada investasi Cina melalui tangan Singapura. Kalau saya melihat gampang saja. Bagaimanapun Singapura kan etnisnya pasti etnis Cina. Berarti tidak lepas dari bagian dari peran RRC di belakang layar dari Singapura. Kita melihat Singapura adalah siapa di balik Singapura. Pasti RRC yang bermainkan peran. Ini kan strategi dagang aja. Nah sekarang persoalannya sampai sejauh mana investasi negara-negara tersebut bisa mengangkat harkat martabat masyarakat ketika lebih baik lagi. Sekarang persoalannya lagi pula, apakah investasi negara tersebut bisa menuju kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selama ini kan masyarakat risau. Yang tadinya kerja tiba-tiba kalah dengan datangnya tenaga kerja asing. Ya kan? Bahkan pemerintah dengan membuka pintu lebar-lebar mendatangkan tenaga asing, sementara potensi-potensi masyarakat setempat tidak bisa mampu bekerja karena kalah bersaing dengan tenaga asing. Tapi kalau kita ngelihat dari beberapa video nih hari ini dan mungkin dua hari ini itu beredar video viral dari masyarakat Morowali. Jadi ini terkait dengan yang namanya LBP ya. LBP istilahnya membiarkan lah, bahkan membela 500 TKA yang masuk ke Morowali. Sementara ini masyarakat di video viral ini mendukung nih bahwa mereka dengan adanya PT MIP dalam hal ini investasi Cina, semua sektor kehidupan masyarakat daerah tersebut Morowali itu tercukupi dan terpenuhi, mulai dari pasarnya, ekonominya, perdagangannya, ya semua bentuk sosial masyarakat di Morowali ini terpenuhi dengan adanya PT MIP ini. Ini gimana? Jangan kita juga melihat hanya satu kasus aja. Oke lah di Morowali mungkin masyarakatnya punya dampak baik. Tapi kalau di daerah-daerah lain kan belum tentu juga. Ada contohnya daerah lain mana? Misalnya di daerah Banten, daerah Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, bahkan kalau tidak banyak juga puluhan-puluhan daerah yang memang datangnya tenaga asing itu mengganggu tenaga kerja lokal. Setuju nggak disebut koloni? Bahwa masyarakat Cina atau tenaga kerja ini sengaja disusupi dan membentuk koloni-koloni seperti yang rumah-rumah di Kepulauan Seribu ini sudah ada beberapa dipatok-patok lah. Saya kalau lihat dari segi global politik pasti akan menuju ke sana. Inilah yang saya tekankan, pemerintah lebih bagus cerita apa adanya kepada masyarakat. Apa motivasi pemerintah saat ini mendatangkan ribuan tenaga kerja investasi dari Cina ke Indonesia? Untungnya apa? Ini kan harus transparansi karena bagaimanapun kita kembali lagi bahwa Indonesia harus menetapkan garis politik yang bebas aktif. Dalam arti kita juga harus menjunjung bahwa investasi itu memang harus dijaga. Semua persoalannya apakah kedaulatan bangsa ini terganggu atau tidak dengan ada investasi itu. Kalau semuanya kita condong ke Cina, efeknya tidak mengangkat harkat martabat masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Buat apa investasi itu dilakukan? Saya khawatir dengan pemerintah membuka pintu lebar-lebar kepada tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja dari Cina, itu mendapatkan reaksi masyarakat sehingga menimbulkan kerisauan. Mengenai penguasaan daerah-daerah oleh asing, aglomerasi dari Sabang sampai Merauke, ini sudah banyak bendera-bendera asing menempel, mulai dari minyak bumi, sawitnya, ya sampai sawah pun juga diciptakan di Indonesia ini. Kalau saya melihat wah ini suatu ancaman, serius maupun tidak serius. Kalau ini dibiarkan tanpa ada suatu pembatasan, bisa juga bahaya ancaman buat NKRI. Kenapa saya katakan itu, ya kan? Nah sekarang siapa yang menjaga kedaulatan bangsa Indonesia kalau mereka semua datang? Lalu mereka kuasai apa? Bisa tanah kuasai, laut mereka kuasai, bahkan udara juga bisa kuasai. Nah sumber daya alam pun mereka akan kuasai. Nah lalu Indonesia kebagian apa? Apakah menonton? Kalau mereka sama-sama berinvestasi, yuk sama-sama kita bangun. Sama ini kan pemerintah tidak memberikan kejelasan kepada masyarakat sehingga masyarakat mencuriga datangnya investasi ini untuk siapa? Untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk kesejahteraan pemerintah? Saya melihat bahwa ini kalau dibiarkan menjadi suatu ancaman kalau tidak ada antisipasinya, Mas. Kita flashback sebentar nih ke 2019 di mana Indonesia melalui sebuah KTT di Singapura pada bulan November 2019 mereka menciptakan yang namanya konsep poros maritim dunia, dalam hal ini jalur sutra maritim abad 21 Tiongkok Indonesia.
Kalau poros maritim dunia, memang kita melihat potensi Indonesia ini berada di negara persimpangan Asia Pasifik, di tengah-tengah sentral Asia Pasifik. Seharusnya Indonesia bukan sebagai bagian, tapi seharusnya sebagai sentral. Indonesia mengendalikan, bukan mereka yang mengendalikan kita. Bukan mereka ekspansi barang ke kita, tapi mampukah kita menginvestasi barang ke mereka? Di pemerintahan kita sendiri boleh dibilang banyak dalam tanda kutip ya disusupi ya. Ya contoh kemarin Ruang Guru masuk menjadi staf khusus presiden. Dan kalau kita teliti kantor pusat mereka tuh Singapura, yang tadi saya bilang bahwa nomor satu investasi adalah Singapura. Dan kalau benar juga kata Mas Bang Baron, bahwa Singapura adalah miniatur kecil dari Cina. Jadi negara-negara Cina menginvestasi melalui kantor-kantor mereka di Singapura, dari Singapura ke Indonesia. Jadi e-commerce nih Indonesia itu sudah dikuasai sama grup yang namanya Alibaba. Bahkan semua e-commerce di kita ya asing. Nah kita nih ya tadi kita hanya melihat. Nah pemuda melihat itu seperti apa nih, eksponen pemuda nih, bahwa kita nih tidak punya teknologi, tidak punya uang. Nah mereka punya, itu adalah contoh konkret mereka menginvestasi ke kita. Kalau saya melihat, Cina hari ini ibarat kata gurita. Gurita tangannya itu mencengkram dunia. Bagaimana cara mencengkram dunia? Caranya dengan investasi. Ya mungkin saya melihat ini strategi Cina sementara dalam strategi politiknya melalui ekonomi dulu. Dia cekram suatu negara dengan hutang, dengan pinjaman hutang. Ketika negara itu tidak mampu, dia akan ambil kuasai sumber daya manusia, sumber daya alamnya untuk dikelola. Seperti yang terjadi di Sri Lanka dan di Afrika segala macam, Rusia. Nah, saya kembali lagi penekanannya bahwa Indonesia harus mampu menjalankan politik bebas aktif, tidak condong ke suatu blok. Saat ini kan Indonesia jelas condong ke negeri RRC. Kenapa Indonesia tidak mengambil kesimpulan, mengambil perimbangan investasi, mendatangkan investasi dari negara Arab, negara-negara dari Eropa? Sekarang condong ke RRC, ini kan motivasinya ada apa? Ya, makanya saya lihat kalau saya masalah investasi, ini kan banyak pemain kaki tangan mereka. Kadang-kadang investasi ditanamkan, yang didatangkan investasi bodong. Kadang-kadang kemasannya bagus, tapi hasil di lapangan tidak ada. Ya kan? Dan tidak juga BPKPM sebagai badan yang legal menangani investasi. Tidak transparansi juga menangani masalah investasi, apakah investasi itu bagus atau tidak. Cobalah pemerintah memberikan ruang kepada seluruh pemuda bergerak di semua sektor. Semua suruh berdagang, semua berbisnis, berinvestasi, maju ke Indonesia. Semua persoalannya hari ini pemuda tidak diberi ruang. Oke, terima kasih Bung Baron atas bincang-bincang kita. Semoga pemerintah kita dalam hal ini Presiden Jokowi bisa melihat secara utuh, komprehensif bagaimana negara kita sebenarnya disetir oleh negara-negara lain. Ada Cina, ada Singapura, ada 10 negara besar yang menginvestasi ke negara kita. Mereka menggerogoti sedikit demi sedikit sumber daya alam kita. Kita, para pemuda di Indonesia harusnya diberi kesempatan untuk membangun bangsa kita menjadi lebih kuat dan berdiri di kaki sendiri. Saya Muhammad Gunawan undur diri, salam Indonesia.